Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you today? Okay, I am fine too. Thank you. Bertemu lagi dengan Ibu dalam kelas bahasa Inggris, yaitu dengan tema pada KD 3.4. Oke, sekarang Ibu akan memberikan motivasi untuk hari ini, yaitu we will never know the real answer before you try. Kita tidak akan pernah mengetahui jawaban yang sebenarnya sebelum kita mencoba. Oke? Ibu ingatkan 3 hal penting pada masa pandemi kali ini. Apa saja itu? Yang pertama, wash your hand. Jangan lupa kita mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Ya, jangan lupa kita memakai masker. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi kita perlu menjaga jarak dengan orang lain. Tidak boleh berdekatan. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas tentang descriptive text. Anyone here still remember about what is the definition of descriptive text? Ada yang masih ingat tentang definisi dari descriptive text? Iya, menggambarkan sebuah objek. Next. Ibu akan memperdengarkan sebuah voice, ya. Apakah kalian tahu ini adalah bunyi apa? Final call for boarding. Final call for boarding for the last remaining passengers. Last remaining passengers on Philippine Airlines flight PR209 bound for Melbourne. Please board the aircraft now through gate S2. This is your final call. All aboard, please. Topik kita kali ini adalah announcement. Tujuan pembelajarannya, yang pertama kita menuliskan komponen informasi yang menarik ke dalam teks announcement. Yang kedua, menuliskan pembukaan dan penutupan teks dalam teks announcement. Yang ketiga, menemukan informasi dari teks announcement. Yang keempat, menceritakan kembali tentang informasi yang didapat dari announcement. Yang kelima, menemukan spesifik informasi dari teks announcement. Yang keenam, menuliskan teks announcement. Oke. Sebelumnya, Ibu akan membahas tentang definisi dari announcement itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, announcement is a written or spoken statement in public or formal words containing information about an event that has happened or is going to happen. So publicly people know what, when, and where it's about. Jadi announcement dalam bahasa Indonesia adalah pengumuman, sebuah teks yang memberikan informasi kepada orang tentang apa, kapan, dan di mana berita itu terjadi. Kemudian selanjutnya adalah generic structure dari announcement itu sendiri. Susunan dari pengumuman yang pertama adalah title, yang kedua adalah explanation. Title itu sendiri adalah bagian yang menunjukkan keseluruhan dari announcement. Dengan itu pada title, pada bagian ini pembaca atau pendengar itu dapat mengetahui langsung secara singkat isi dari announcement tersebut. Yang kedua adalah explanation. Pada explanation atau bahasa lain dari explanation adalah penjelasan. Pada bagian ini sebuah announcement akan memberitahukan tentang kapan, kemudian tentang di mana peristiwa atau kejadian yang akan diberitakan, yang akan diinformasikan itu terjadi, ya. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang the function. Anyone of you know about the function of announcement? Fungsi dari announcement itu sendiri. An announcement is used for giving people some information of what happened or what will happen. Yaitu tentang apa sih tujuan dari announcement itu sendiri, yaitu memberikan informasi kepada orang lain tentang apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Oke, selanjutnya language features, yaitu tentang bagaimana kita memahami tentang apa yang akan kita pelajari pada announcement itu sendiri. Yang pertama adalah simple future tense, yang kedua adalah vocabularies that related to the text, yaitu kosakata yang berhubungan dengan teks. Itu adalah contoh dari announcement, ya. Ibu akan memberikan contoh dari announcement.
announcement itu silakan kalian baca, kemudian nanti kalian pahami. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan hubungi ibu atau kita nanti bertemu di web selanjutnya pada meeting selanjutnya, atau ibu akan memberikan informasi selanjutnya di WhatsApp group yang kita miliki. Okay, thank you for your attention, and I hope all of you can analyze and then understand about what the topic today. Okay, I think enough. And the last I say, don't forget to use masker, to wash your hand, and also keep a distance. And I say goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.